Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para wargi kaum muslimin rahimakumullah, hapunten rehna sim kuring teh di piwarang nyarioskeun jajak-jajakna Abah Haji Nur Palah. Tah tina kituna para wargi sadaya mangga ku urang geura disimak, mangga ku urang geura dialap contoh laehna kaayaanana berjuangna Bapak Kiai Haji Nur Palah. Tah tina kituna anjeunna sanes sakedik berjuang di pariosna tibarang urang diajar ngaos, tiasa ngaos teras berjuang di desa Cigarugak ieu kitunya. Rena penting urang sekali lamun urang palai nyontok sapertos jajak-jajak Bapak Kiai Haji Nur Palah ieu. Jadi sadongkapna ti pasantren teras anjeunna ngurus atanapi miara murang kali anu di Cigarugak teh kitu nya. Tah tina kituna sampai sakieu barokahna kitu nya. Paripaosna mah lamun urang paripaosna mah hoyong paripaosna mah ngabarokahkeun ilmu urang. Kedah sapertos Bapak Kiai Nur Palah berjuang paripaosna mah teras urang nyitik-nyitik murang kali paripaosna kita sabar urang paripaosna nguruskeun murang kali. Tatina kituna seolah-olah Bapak Kiai Nur Palah tibarang dongkap dugi ke ayeuna kitu sehingga dongkap angkat munggah hajina mah sareng satahun berjengjeng kuringnya. Nah dina tahun 45 nya tah eta teh teras. Jadi tibarang dongkap ti pondok sampai urang nama berjuang nguruskeun desa, nguruskeun paripaosna mah murang kalih anu di Cigarugak kitu. Alhamdulillah ayeuna paripaosna mah seueur pirang-pirang murang kalih anu insyaallah kasebatkeun eta murang kalih teh barokah kitu nya. Seueur kalih mah santri-santrina atanapi paripaosna mah ajaran-ajaranana Bapak Kiai Nur Palah anu alhamdulillah insyaallah anu sampai abadi sampai iraha kitunya bakal nurus paripaosna mah ayeuna paripaosna mah tos ieu udah kapura mah terus ieu tadi tanya alhamdulillah ieu teh ku barokahna berjuangna Bapak Kiai Haji Nur Palah kitu nya. Tah tina kituna sim kuring sakali deui Bapak Kiai Haji Nur Palah teh anu sangat cak urang nama sampai paling berjuang hayang paripaosna mah sapertos kieu. Tah tina kituna urang sadaya mangga kantun urang mah anu seolah-olah jalmi awam gitunya kantun nuturkeun bae cara-carana hayang urang boga anak paripaosna mah soleh, hayang urang boga anak pinter. Di dieu mah alhamdulillah parantos aya paripaosna mah tuturkeunana. Tah tina kituna sim kuring atas nami anu rencangna Bapak Nur Palah seolah-olah sakitu anu katingali ku sim kuring sangat rosana sangat kuatna berjuangna Bapak Kiai Haji Nur Palah. Sim kuring sakitu baik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun dihaturkeun, terima kasih kami sampaikan. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sampailah kita kepada acara puncak yakni tabligh akbar yang kita nanti-nantikan bersama. Yang alhamdulillah pada siang hari ini tabligh akbar Mu'idatul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Syekh Al-Habsyi. Dengan segala hormat kepada Yang Mulia Al-Habib Syekh Al-Habsyi, disilakan tafadhol
صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para kiai, para kesepuhan, para ajengan yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga selalu dipanjangkan umurnya, selalu diistiqomahkan agar selalu membimbing kita di jalan, di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aparatur pemerintah Desa Cigarugak yang semoga selalu
diberikan kekuatan untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya, sehingga aparatur pemerintah Desa Cigarugak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khususan pengasuh pondok pesantren yang mulia ini, keluarga besar dari Kiai Haji Nur Falah, semoga beliau dapat meneruskan jejak ayahnya dan istiqamah selalu mengajarkan murid-muridnya, sehingga murid-muridnya bisa menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang mulia, tempat mencari ilmu, tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di pondok pesantren, yang mana tidak ada tempat yang mulia terkecuali tempat yang dimana dicari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dipelajari syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya hadir di tempat ini dalam rangka memperingati haul yang ke-6 almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Falah bin Kiai Haji Abdul Hai. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya, di tempat yang mana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita semuanya seperti kita kumpul di sini dikumpulkan kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada syair mengatakan inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Kita menyebut-nyebut nama orang saleh akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang kita hauli adalah orang alim, orang yang berpengaruh, orang yang selalu hatinya bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya selalu menyambung dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh orang ini sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang ini sangat dicinta dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sedikit demi sedikit kita ikuti apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Kita ikuti apa yang beliau mengajarkan akhlak kepada kita. Tidak ada rasa dengki sama sekali, tidak ada rasa hasud sama sekali, tidak ada rasa dendam sama sekali. Setiap orang yang melihat wajahnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat wajahnya, kita selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah salah satu pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warathatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris-pewaris para nabi. Dan banyak sekali alhamdulillah di Cigarugak, banyak kiai, banyak pondok. Sungguh Cigarugak ini tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondoknya banyak, kiainya banyak, tentunya santrinya juga banyak. Kalau seandainya tempat yang dimana banyak kiainya, banyak pondoknya,
banyak santrinya yang belajar agama. Tentunya tempat itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedepannya Cigarugak menjadi tempat yang selalu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga selalu aman, semoga selalu tentram, tidak ada keributan, tidak ada clash satu sama lainnya. Semoga selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersatu untuk li'la'i kalimatillah, menyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cintanya kita kepada ulama adalah cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membencinya akan jatuh, orang yang membencinya akan musnah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lahmul ulama masmum. Badannya ulama ini beracun. Jangan sekali-sekali kalian mengganggunya. Jangan sekali-sekali kalian menghinanya, karena kalian sendiri yang akan hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad mengatakan ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi, lalu kita ganggu, lalu kita hina. Apakah Nabi akan diam saja? Nabi tidak akan ridho, Nabi akan marah, dan marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di hati kita ada rasa dengki kepada ulama. Jangan sampai di hati kita ada rasa dendam kepada ulama. Demi Allah, tidak akan selamat yang di hatinya ada rasa dendam, ada rasa dengki kepada ulama. Harusnya kita bantu, harusnya kita dukung. Ini adalah proyeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tempat diajarkan syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diajarkan kita, dikenalkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena ulama, kalau bukan karena guru-guru kita, kita tidak tahu akan Allah Subhanahu wa taala. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, kita tidak akan tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan kita sembah. Maka alhamdulillah, anak-anak kita diajari oleh guru-guru kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Zubat mengatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilah. Yang pertama kali wajib yang diketahui oleh manusia adalah pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa memberikan keterangan tentang Allah Subhanahu wa taala terkecuali pewarisnya para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para ulama, para ustadz, ini yang mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengenalkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang mengenalkan tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur, berterima kasih kepada ulama ini telah mendidik anak kita. Kalau kita tidak mendidiknya di dalam pondok atau tidak dikenalinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak itu tidak tahu Allah siapa, menyembah siapa, Nabi Muhammad siapa, tidak mengetahui sama sekali, kita akan diberikan tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala akan amanat yang telah kita terlantarkan. Maka alhamdulillah, berapa banyak alumni-alumni dari pondok sini yang tahu akan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pondok ini dia belajar, lalu dia keluar dari pondok ini ngajarkan ke tempat lain di daerahnya, anak-anak kecil untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar Al-Qur'an,
untuk belajar ngaji, untuk belajar sholat, untuk belajar puasa, untuk belajar ibadah, sehingga sedikit demi sedikit tahu akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tahu bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita alhamdulillah, alhamdulillah summa alhamdulillah, anak-anak kita banyak sekali yang masuk ke pondok yang di Cigarugak. Mereka belajar ngaji. Ketika anak itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka 19 dosa orang tuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim baru dibaca oleh anaknya. Oh, kalau orang tuanya sudah meninggal, itu akan diberikan pahala, akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Anak yang belajar agama itu pahalanya, kalau anak itu belum balik, pahalanya untuk kedua orang tuanya. Baca Al-Quran alif, ba, ta, sa, setiap hurufnya 10 kali rahmat, 10 kali kebaikan. Bukan hanya dosa-dosa kita orang tua yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pahala juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pembacaan Al-Quran anak-anak kita yang berada di pondok ini. Maka para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang tidak ada tempat yang lebih aman kecuali pondok pesantren. Bukan saya ngelarang untuk sekolah, bukan. Tapi tempat yang paling aman di zaman sekarang ini adalah pondok pesantren. Karena di pondok pesantren 24 jam dipantau oleh kiainya. Anaknya yang nakal bukan dipukul, bukan dicubit, bukan, didoakan. Semoga anak ini mendapatkan hidayah. Dan kalau seandainya kita menyerahkan anak kita, memasukkannya ke pondok pesantren, untuk diajar, untuk belajar ibadah kepada Allah, untuk belajar Al-Quran, untuk belajar sholat, maka kita di depan Allah Subhanahu wa taala aman akan tuntutan anak kepada orang tuanya. Karena apa? Anak ini bisa membawa orang tuanya masuk ke dalam surga dan juga bisa menyeret ke dalam neraka. Anak kalau kita didik, dididik yang benar, dididik membaca Al-Quran, dididik belajar ibadah, dididik untuk cinta kepada Nabi Muhammad, dididik untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak ini tumbuh dengan dewasa, tahu akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tahu akan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, tahu sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu yang haram yang harus ditinggalkannya, maka anak ini kelak di akhirat bisa menolong orang tuanya walaupun orang tuanya tidak belajar apa-apa. Walaupun orang tuanya seorang petani, tukang becak, tukang pasar, tapi kalau benar-benar mendidik anaknya, anak ini akan membawa kedua orang tuanya ke dalam surga. Tapi sebaliknya, kalau kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, lalu kita biarkan anak ini mau ngaji kayak mau kagak terserah, mau belajar agama kayak mau enggak terserah, mau kenal nabinya atau enggak terserah, mau kenal Allahnya atau enggak terserah, mau sholat atau enggak terserah.
semuanya serba terserah, anak ini tumbuh dengan dewasa tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Kelak di akhirat, walaupun orang tuanya kiai besar, walaupun orang tuanya mubaligh, banyak jamaahnya, walaupun orang tuanya sering berbuat kebaikan, walaupun orang tuanya orang yang alim, walaupun orang tuanya orang yang sukses, walaupun orang tuanya punya pondok besar, walaupun orang tuanya imam masjid, tapi kalau anaknya tidak dididik, kedua orang tuanya akan diseret sama anaknya ke dalam neraka. Maka hati-hati, amanah dari Allah Subhanahu wa taala harus dijaga. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita amanah berupa anak lahir dalam keadaan bersih, tidak punya dosa, tidak punya noda. Maka amanah ini suatu saat akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, pun harus dalam keadaan suci. Maka dari itu para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang datang ke pondok nanyanya, ini pondok ada sekolahnya tidak? Kalau tidak ada, anaknya dibawa pulang lagi, nggak jadi mondok di situ. Banyak sekali. Oh, anak saya ini pengen sekolah supaya dapat ijazah, supaya kelak dapat kerjaan. Siapa bilang orang yang mondok tidak dapat kerjaan? Dan siapa bilang orang yang memegang ijazah, memegang S1, S2, S3 dapat kerjaan? Banyak sekali yang menggelar S1, S2, S3 akhirnya jualan es cendol, jualan es doger. Itu gelarnya S1. Tapi orang yang mondok, dia tidak akan pernah ngejar-ngejar titel. Karena apa? Belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Guru paling ikhlas adalah guru-guru pondok, kiai-kiai. Murid paling ikhlas adalah santri. Ini pondok, santrinya banyak. La ilaha illallah. Seakan-akan kehidupan ini tidak mungkin ini kiai ini dapat memberikan makan anak sebanyak ini. Semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala karena santri dan guru-gurunya ikhlas. Tidak pernah kiai demo untuk minta naikkan gaji, tidak pernah. Ayo kiai demo di pondok ini pokoknya bulan depan gaji kita naik, enggak ada. Tapi guru sering. Guru tanggung jawab kepada siswanya waktu di kelas. Keluar kelas bodo amat. Anak sahasia. Saya digaji itu untuk ngajar di dalam kelas, di luar kelas kumasia deh. Aing teu tanggung jawab. Bahkan sekarang ada gurunya, ada anaknya muridnya nakal, dicambuk, dicubit, dilaporin ke polisi, gurunya masuk penjara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perasaan dulu saya tuh waktu SD
dipukul sama gurunya, saya ngadu kepada orang tua sayanya yang dibentak. Makanya jangan nakal sia teh. Tah, ini malah dilaporkan polisi. La ilaha illallah. Maka dari itu para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Yang dulu tidak ada listrik, sekarang ada listrik. Dulu tidak ada sepeda motor, sekarang ada sepeda motor. Dulu hanya telepon rumah, sekarang ada HP. Dulu HP-nya jadul Nokia 110, sekarang Android. Dulu anak-anak main-mainnya mobil-mobilan, main-mainnya robot-robotan. Sekarang HP ndi? HP ndi, Anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun sudah pegang HP. HP-nya rusak, kebanting sama anaknya, habis anaknya dicaci maki. Padahal bapak ibu ini tidak pernah marah sama HP, karena apa? HP ini merusak akal anaknya. Harusnya HP-nya rusak dibanting sama anaknya itu bersyukur, alhamdulillah tidak ada lagi yang rusak anak saya. Kiai dulu apa namanya? Khusyuk, Allah subhanallah, 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 subhanallah. Sekarang khusyuk, lagi chatting, lagi WA. Ya Allah, dunia ini semakin lama semakin hancur. Benar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik keadaan adalah keadaan di zaman Nabi Muhammad. Habis itu nambah berkurang, nambah hari ke depannya nambah bobrok. Ya Allah, ya Rabb, mau dibawa kemana kita ini ya Allah? Harus bagaimana lagi kita ini untuk menyeru kepadamu ya Allah? Sudah berbagai macam cara, sudah sering diadakan majelis-majelis, sudah sering diadakan tabligh akbar, tadi ya tetap aja keadaan seperti ini. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Demi Allah, Bapak Ibu, kalau bukan kiai-kiai yang ada di depan ini, yang selalu dekat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan orang-orang alim seperti mereka yang selalu tahajud, yang selalu tasbih, yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena mereka, Allah sudah gedek lihat kita ini. Sudah enak. Yang ini ada, yang itu ada. Dan semuanya itu adalah pelanggaran-pelanggaran Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari syariat Islam, keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang parahnya, dia tidak merasa bahwa mereka ini sedang maksiat, sedang membuat Allah murka, sedang membuat Allah marah. Tapi Allah ingin turunkan bencana. Allah lihat malam harinya ada, ya Allah,
ada orang alim, ada ulama, ada kiai yang sedang zikir. Ada yang mendoakan umat Nabi Muhammad SAW. Ingin diturunkan bencana, malu Allah Subhanahu wa taala sama ulama-ulama ini. Setelah kehidupan dunia ini hanya dua kehidupan Bapak Ibu. Hanya dua kehidupan, ada neraka, ada surga. Kalau Habib tanya, mau masuk neraka apa mau masuk surga? Mau masuk neraka apa surga? Bu, surga apa neraka? Hah? Surga apa neraka? Surga, semua surga. Semuanya. Pak, surga apa neraka Pak? Barangkali ayah orang Cigarugak, nih beb, aing neraka baik. Barangkali ayah gitu. Ada yang mau masuk neraka, ada? Ada yang mau masuk neraka? Ditanya mau masuk surga apa mau masuk neraka, ada mobil lewat, jadi nggak ada yang jawab. Wah bahaya ya. Pelanggaran dari syariat teh. Langsung sana langsung. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya Habib Ahmad bin Abdul Alkaf. Akshay Kumar. Ya. Iya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah ya. Amir Han. Ya. Alhamdulillah. Ada seorang mengatakan idza ja'al ma batalatit tayammum. Kalau datang air tayamumnya batal. Karena habaib sudah datang, maka sampai di sini dulu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.